Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gumolong Oci, channel tempat kami berbagi pengalaman berkebun selama 7 tahun. Semoga sedikitnya ada yang bermanfaat ya dari praktek kami selama di berkebun di Gumolong Farm ya, di Gumolong Farm ini. Channel lamanya Gumolong Farm. Ya, kami tidak ingin berbagi ilmu teori, tapi hanya ingin menyampaikan pengalaman saja selama 7 tahun ini dalam berkebun. Semoga bermanfaat ya, dan berharap kita bisa belajar bersama. Barangkali ada yang mau memberikan masukan di kolom komentar dengan senang hati ya, karena kami di sini masih belajar ya, banyak pakar para ahli yang lebih berkompeten ya untuk memberikan ilmu, tapi kami di sini mencoba untuk berbagi pengalaman saja. Ya, dulu 7 tahun 8 tahun yang lalu kita beli bibit tuh bibit jadi ya, bibit yang ada yang 2 meter, ada yang 1 meter. Nah, sekarang kami mencoba untuk menanam dulu biji lokal di sini. Ini seperti ini. Nah, ini biji lokal. Kemudian setelah besar baru kita sambung dengan ini oci ya, Gumolong Oci namanya. Kenapa channelnya dinamain Gumolong Oci? Karena kami ingin fokus ke oci. Karena di pelajaran dari 7 tahun ini, oci itu paling adaptif di Gumolong. Ini Gumolong ini nama blok ya, nama kampung di Desa Gresik, Kabupaten Kuningan. Jadi kita namakan Gumolong. Ya, jadi dulu kita beli bibitnya itu yang dongkelan ya. Kemudian yang kecil ternyata yang kecil ini kalau sudah 4 tahun 5 tahun sudah ngalahin yang dongkelan yang besar gitu. Bahkan yang dongkelan justru kelihatannya ya, apa karena kurang perawatan atau bagaimana, itu kalah sama yang kecil ya. Setelah kita pelajari tentang akar ya, akhirnya kami berkesimpulan bahwa yang terbaik di tempat kami itu adalah bibitnya harus ada akar tunjang. Ini saya diskusi dengan beberapa AI bahwa akar tunjang ini sangat penting sekali ya. Nah, akar tunjang itu kalau beli dari polybag yang lama, akar tunjang itu akan hilang dia. Kemarin kita buat konten juga bahwa akarnya itu kan melingkar gitu dan dipotong juga gitu. Jadi hanya akar lateral yang ada. Tapi kalau seperti ini kan dari lokal ya, ditanam di sini. Nah, itu pasti akar tunjang dulu yang masuk ke dalam. Nah, dengan seperti itulah dia akan lebih bertahan kalau kemarau katanya. Karena akar tunjang ini menyasar air yang di bawah itu. Itu teman-teman. Jadi kalau di tempat teman-teman itu ada pohon duren yang besar, yang udah puluhan tahun, jangan hiraukan rasanya, tanam dulu bijinya, karena dia akan membawa ya karakter adaptif ya, karena memang dia lingkungannya di situ gitu. Nah,
kita tinggal sambung dengan entres durian yang kita mau. Kalau sudah ada durian yang terbaik, pohon yang terbaik yang di tempat Anda, yang entresnya diambil. Misalkan di saya ada beberapa pohon oci yang genjah dan subur pohonnya gitu, yang kalau berbuah lebat, nah itu entresnya saya pakai untuk top walking dari durian-durian lokal ini. Ya jadi mungkin agak lama ya gitu ya. Cukup bersabar gitu, cukup harus bersabar karena kita menanam dari biji. Tapi daripada kayak saya 7 tahun di top walking lagi, atau kita bongkar lagi, ya lebih baik bersabar lah gitu ya dari awal. Tapi ini pohon berapa puluhan tahun lah gitu. Kami dengan pengalaman dulu beli bibit yang kecil-kecil, akhirnya kita belinya yang kecil tuh ya. Nih. Tapi ternyata setelah dibongkar itu ya, akar tunjangnya sudah dipotong juga ya. Akhirnya ya kami tetap bikin bumbis sendiri ini. Dengan polybag yang agak tinggi ya, diharapkan nanti ketika pindah ke lahan itu kita akar tunjangnya tetap utuh gitu, belum tembus ke dasar polybag. Sengaja kami tanam satu polybag ini 3. Rencananya nanti kita akan pilih mana yang paling bagus pertumbuhannya, kemudian yang 2-nya itu menjadi akar gandanya. Jadi kita rencana mau bikin 3 kaki ya. Ini kita berada di blok jambu kristal dengan bling-bling ya. Itu teman-teman, semoga pengalaman kami ini sedikitnya berharga ya, ada manfaatnya pada teman-teman pemula yang perlu referensi. Lebih baik berhati-hati dari sekarang, banyak nyari pengalaman dari orang lain daripada kita membuang-buang waktu seperti Gumolong ini sampai 7 tahun ya. Kita mulai dari nol lagi. Dan semoga konten ini menyelamatkan teman-teman yang berkebun ya, sehingga tidak harus 7 tahun ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita mendapatkan informasi atau mengetahui bahwa varietas yang mana yang paling cocok di tempat teman-teman ya. Mungkin MDPL-nya ya berapa, durian di MDPL itu durian apa yang cocok, dan coba tanya ke teman-teman yang sudah duluan nanam ya di media sosial, insya Allah akan terhindar. Dulu kami waktu nanam belum ada AI dan belum sesemarak seperti sekarang nih berkebun durian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.